Nah, itu lebih baik. Nasdem misalkan kita ajak, ya kan kita belum ngobrol. Kalau kesempatan ngobrol saya mungkin lebih cepat, mungkin jadi Nasdem duluan. Kalau menurut saya siapa yang lebih cepat lebih dulu. Saya nggak pakai strategi. Kalau mau bersatu itu memang itu yang saya katakan. Itu yang Allah inginkan. Jadi natural aja. Muhaimin bagian daripada calon, okay. Anies bagian dari calon, Ganjar pun jadi dari calon. Tapi ada yang menarik, Ref. DPR-nya lagi ada suara ingin tidak ada calon yang bukan dari partai politik. Ah, ini bahaya nih. Seru nih, hangat ini. Oh, jadi calon itu harus dari partai politik? Kita lihat aja nanti. Oh, berarti mau Ganjar Anies dong? Saya nggak mau bilang begitu. Ini suara ini ada. Saya kan ada di dalam. Tahu hiruk pikuk suara. Bib, kita ini kan harus kontrol juga. Habib muter-muter titik temu dengan PKB mau bercinta dan lain sebagainya. Yang konkret sedikit, oke. Apa? Sekarang kita kan tahu pendaftaran capres itu tanggal 19 Oktober 2023, which is berarti 1 tahun lebih sedikit lagi. Ya kan, kalau sekarang nih bulan Juli, Agustus, September, 1 tahun 3 bulan lagi. Menurut Habib, sebelum saya tanya berikutnya, waktu yang pas untuk mendeklarasikan calon presiden itu kapan? Masa pas daftar? Orang nggak nih kaget-kaget nanti. Dan kebanyakan kejadian pas mau mendaftar. Masih di restoran duduk-duduk masih berubah nama. Makanya sudah pakai baju putih. Suka iseng aja gangguin. Jadi begini maksud saya, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tetapi pertemuan ini jangan cepat-cepat menyebut nama presiden. Enggak, tunggu dulu. Tanya. Ya saya paham maksudnya. Biar saja dulu dia bermain dengan waktu, nanti ketemu titik temunya. Kalau sudah kelihatan, nanti kan ada by ilmiahnya by survei, bagaimana orang melihat dia, jejak digitalnya, dan sebagainya semua. Disitulah muncul ada kesepakatan. Jadi berarti nanti menjelang hari H lagi dong berarti? Mungkin saja terjadi seperti itu, tapi kita berharap kalau bisa jauh dari hari itu lebih bisa kita putuskan. Paling tidak kalau menurut pandangan saya, kalau bisa 3 bulan sebelum itu. Karena begini Bib, kalau misalnya baru menjelang hari H dia itu akhirnya dipastikan, itu kerja rakyatnya itu akan terhambat. Dia muter-muter terakhir nggak dapet kursi. Enggak, maksudnya begini. Ketika dia mau kampanye, let's say Anies misal yang jagoannya PKS konon begitu, PKS DKI. Dia GR, ya kan? Wah, ke daerah kampanye. Tapi kereta belum jelas. Ya kan? Pada hari H-nya hilang. Kayak calon-calon 2014, 2019. Nah kan itu kan tidak baik bagi rakyat. Itu yang saya katakan last minute, deal politik last minute itu yang nggak bagus. Makanya kalau bisa lebih cepat. Namanya harapan, sebuah cita-cita dan keinginan. Pasti paling tidak kalau 3 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya itu lebih baik. Sebulan juga sebenarnya udah kurang bagus. 3 bulan sebelum pendaftaran. 3 bulan sebelum pendaftaran kita sudah, itu kan cakep sudah. Tinggal masalahnya titik temunya, kesepakatan. Misalkan kalau PKS tidak terlalu memikirkan dirinya untuk jadi presiden maupun wapres, nggak ada. PKS santai saja. Bukannya Salim Segap itu untuk tokoh nasional kalau memang disepakati. Kita bikin penokohan, kita bukan mencapreskan, tapi ketika penokohan ternyata menjadi sebuah kesepakatan, itu kenapa kita jadi tolak? Ketika kita kemarin juga ketika Istimewa Ulama menyatakan Salim sebagai wakil,
Ternyata kan banyak juga yang menggoyang-goyang. Iya. Malah ada yang datengin ke rumahnya menyatakan tidak pantas Salim, Anda tidak begitu, tidak begitu. Ada yang kayak begitu. Iya, iya. Nah, jadi buat kami PKS adalah bagaimana kita bisa mempersatukan ini. Kalau bisa yang yang bisa searah gitu, yang satu visi, satu program, yang kita dengan program yang lebih kuat, dan yang kalau kita pilih presidennya itu bisa diterima oleh rakyat seluruh Indonesia. Gitu ya. Itu pikiran kita, itu jadi, idealitasnya ya. Jadi inisialnya siapa? Inisialnya kita tunggulah beberapa waktu lagi. Suka genit Revi ini kalau bicara inisial. Muhaimin bagian daripada calon, okay. Anies bagian dari calon, Ganjar pun juga dari calon. Tapi ada yang menarik, Rev. Apa? DPR-nya lagi ada suara ingin tidak ada calon yang bukan dari partai politik. Ini bahayanya. Seru nih, hangat ini. Oh, jadi calon itu harus dari partai politik? Kita lihat aja nanti. Oh, berarti mau Ganjar Anies dong? Saya nggak mau bilang begitu. Ini suara ini ada. Oke. Saya kan ada di dalam. Tahu hiruk pikuk suara. Ini namanya makin tidak demokratis pemilihan. Nah, bayangkan dengan threshold saja itu sudah tidak demokratis, apalagi tiba-tiba Anda udah tahu bocoran dan siap harus berbicara. Ini udah berbicara, ini nggak demokratis. Bib, coba kita bacakan beberapa komentar Sobat RH ini ya. Mereka antusias sekali ini karena yang nonton juga antusias nih. Mawar Anggraini, disengaja entah. Bravo PKS, semoga partainya sebagai tulang punggung rakyat yang mengidolakan pemimpin yang amanah. Seperti Pak Anies. Oh, seperti Pak Anies. Anies mana nih? Ya Anies Baswedan lah. Oh iyalah. Jadi bravo PKS, semoga partainya sebagai tulang punggung rakyat yang mengidolakan pemimpin yang amanah seperti Pak Anies. Luar biasa. Eza Safaras, Anies for RI 1, mudah-mudahan PKS selalu istiqomah, amin. Maksudnya apa? Istiqomah itu mencalonkan Anies maksudnya? Iya, masyarakat begitu. Oh, Ganjar no, Anies no, PKS yes. Maksudnya PKS Dr. Salim itu maksudnya itu. Luar biasa ya, pokoknya no semua ini. Jatim pilih Pak Anies Baswedan Presiden Indonesia. Oke. PKS berkoalisi dengan Nasdem juga Demokrat, selain itu jangan, apalagi dengan PKB atau PDIP. Bib, Habib harus jawab ini karena masyarakat mungkin sebagian kita nggak bisa semuanya berharap PKS itu tidak menghilangkan ciri sebagai partai katakanlah beroposisi selama 7-8 tahun terakhir atau 10 tahun lah nanti kalau komplit masa jabatan Presiden Jokowi dengan bergabung dengan sokol yang sekarang dianggap penguasa. Mereka pengennya ya dengan Demokrat dong yang memang di luar kekuasaan. Tapi kan nggak cukup kalau dengan Demokrat. Tapi mereka bisa terima dengan tambahannya Nasdem. Komentar Habib. Karena itulah skenario yang sering dibicarakan orang. Jadi kalau soal hitung-menghitung, ini mudah sebenarnya. Iya. Kalau Anda katakan yang di luar, ya PKS. Dekat-dekat, ya Demokrat. Demokrat diajak bicara juga mudah. Baru 104. Iya, kita baru diajak bicara Demokrat. Tadi sore aja saya udah ajak bicara Demokrat, welcome. Iya. Welcome, tapi sih kita pengen bertahap dulu, tak ya. Waktu ini beberapa hari ini kalau bisa kita ajak yang lain ya, nah itu lebih baik. Nasdem misalkan kita ajak, ya kan kita belum ngobrol. Kalau kesempatan ngobrol saya mungkin lebih cepat, mungkin jadi Nasdem duluan. Oke. Ya. Kalau menurut saya siapa yang lebih cepat lebih dulu, saya nggak pakai strategi. Oke. Adalah kalau mau bersatu itu memang itu yang saya katakan, itu yang Allah inginkan. Jadi natural aja. Jadi untuk judul nih, saya nggak pakai strategi. Pokoknya yang lebih cepat aja. Iya, artinya lebih cepat bukan berarti itu ujuk-ujuk. Iya. Pasti ada sesuatu yang menjadi ilhamnya, menjadi titik temunya. Kalau kita lihat, misalkan dari angka-angka ya, kalau cuma tinggal 7 kan berarti mudah. Iya. Ya. Yang paling penting kita ada poros ketiga. Begini Bang. Kalau tidak ada 3 poros ini berat. Sebenarnya nggak penting tinggal 7 itu, yang penting 3 partai sebenarnya. Karena kalau 7 itu kan kesannya ini, yang jelas 3 partai. Iya 3 partai. Gitu. Ya. Kalau bisa lebih 4 partai silakan saja, no problem. Artinya kalau PKB sama PKS sudah gabung, tetap butuhkan Nasdem satu saja sudah selesai, atau nambah PAN saja sudah oke. Kalau PAN sama Nasdem masuk dengan PKB dengan PKS itu cakep lagi. Udah. Wah, itu namanya dua pasang calon lagi. Belum tentu. Oh enggak ya? Belum tentu.
Misalkan Demokrat juga masuk, no problem juga, begitu. Kan paling tidak udah kelihatan, yang golden ticket kan udah selesai, Bos. Tapi jangan salah loh, ada kelompok satu lagi kan saya dengar juga sudah. Iya. Ya, ada satu kelompok yang Abi ngomong golden ticket tuh maksudnya PDI lah. Oke. PDI lah udah pasti. PDIP golden ticket, cuman calonnya nggak jelas, belum jelas. Siapa bilang nggak jelas? Puan udah pasti. Nggak tahu. Nggak. Siapa bilang nggak jelas? Ditanya Puan udah pasti nggak tahu. Artinya dapur orang mana kita tahu, kan kita bicara isyarat yang kita dengar. Oh, kalau isyaratnya Puan. Puan. Oke. Apakah Puan mau dengan Bowo jadi wakil? Nggak mungkin juga. Iya. Tapi pastinya, Puan harus capres. Katanya begitu, yang kita dengar. Ya, hasil habis makan nasi goreng itu katanya memang beliau cocok. Oke. Habis makan nasi goreng BPIP. Iya. Oke, Puan nomor 1. Berarti Ganjar kebuang, kira-kira gitu. Belum tahu, kita lihat. Saya nggak tahu juga. Ibu ini mungkin setelah saya nggak bilang bersemedi ya, mungkin lagi sedang bertafakur. Bisa ujuk-ujuk kayak Jokowi kasusnya nanti. Mungkin dia kan berubah nama ya. Ganjar kan? Lagi maju. Itu mungkin. Ya kan? Ganjar secara survei sekarang memang kita lihat masih nomor 1 secara nasional. Ganjar, Prabowo, Anies, Sandi. Iya. Dari beberapa yang kita baca. Iya. Nah, tapi kita lihat ada kendaraannya nggak nih hamba Allah 1, 2 ini? Anies ada kendaraannya nggak? Siapa lagi? Loh, Anies belum ada kendaraan loh. Iya, belum ada. Ganjar belum ada kendaraan kok. Prabowo. Ya apalagi kalau kayak Erik, Sandy, apa semua belum lagi. Iya. Yang baru jelas Puan, Prabowo. Wah, gitu itu yang baru jelas ada kendaraan. Iya. Ya. Yang lain kan belum siap kalau nggak bersatu. Iya. Ya, artinya begini. Prabowo nggak sempurna juga, perlu satu tapi paling tidak dia udah angka yang sangat signifikan. 78. Ya, udah signifikan. Artinya tinggal nambah 1-2 partai udah lebih bagus. Satu partai kecuali P3. Gitu. Oke. PKS berusaha ingin merombak suasana peta kayak begini ini supaya semakin hidup. Oke. Tadi ada bilang ada satu arus lagi yang tadi nggak belum tadi. Arus itu lagi satu lagi juga udah mulai kumpul-kumpul tuh saya dengar model Haritano dan PSI atau apa nggak tahu kita. Oke. Mungkin berdasarkan jumlah suara. Berdasarkan jumlah suara 25%. Ya. Lebih susah itu. Ya kita lihat saja. Oke. 1 tahun 7 bulan setengah mungkin ya. Ini waktu yang tidak panjang tapi juga tidak pendek.